Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modal kerja dalam keuangan syariah part 1. Kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep modal kerja dalam ekonomi Islam dan umum. Secara bahasa Arab, modal atau harta disebut al-amal atau mufrad tunggal atau al-amwal atau jamak. Adapun secara harfiah, al-mal atau harta adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal. Menurut syarah atau hukum seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Yang kedua yaitu penggunaan dan pemutaran modal kerja dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu penggunaan modal kerja dalam ekonomi Islam. Dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting. Manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi Islam modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. Yang kedua yaitu pemutaran modal kerja dalam ekonomi Islam. Dalam mengembangkan modal untuk meningkatkan atau memperbanyak jumlah modal dengan berbagai upaya yang halal, baik melalui produksi maupun investasi. Adapun bentuk-bentuk pengembangan modal menurut ketentuan syariah, muamalah dapat dilakukan dalam bentuk atau pola sebagai berikut. Yang pertama itu adalah transaksi akad jual beli. Yang kedua yaitu transaksi akad bagi hasil. Yang ketiga yaitu transaksi akad jasa. Yang ketiga yaitu kebijakan dalam modal kerja. Beberapa jenis kebijakan dalam pengelolaan modal kerja, diantaranya yaitu kebijakan konservatif merupakan pendekatan kebijakan dalam pendanaan aktiva lancar dengan menggunakan modal jangka panjang untuk mendanai seluruh keperluan aktiva lancar. Sedangkan modal jangka pendek digunakan jika hanya terjadi kondisi darurat atau harus keluar dari luar dugaan. Yang kedua yaitu kebijakan agresif. Merupakan kebijakan dengan pandangan seluruh modal jangka panjang untuk seluruh aktiva tetap, namun sebagian besar aktiva lancar permanen dibiayai oleh kredit modal jangka pendek. Yang ketiga yaitu kebijakan moderat. Pendekatan kebijakan moderat ini digunakan dalam menyelesaikan waktu atau jatuh tempo antara harta dan kewajiban, yakni pendanaan aktiva dalam jangka waktu yang hampir sama dengan pemutaran aktivanya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen modal kerja. Ada beberapa faktor dalam sebuah manajemen modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah jenis perusahaan. Dalam jenis perusahaan ini jika dilihat dalam prakteknya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa dan non jasa atau biasa disebut dengan industri. Yang kedua yaitu syarat kredit. Syarat kredit ini merupakan suatu pembayaran di mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara dicicil atau mencicil. Yang ketiga yaitu adalah waktu produksi. Waktu produksi ini merupakan sebuah jangka waktu yang dapat mengukur lama tidak hanya dalam memproduksi barang atau jasa dalam sebuah perusahaan tersebut.
Yang keempat yaitu adalah tingkat perputaran kesediaan. Dalam tingkat perputaran kesediaan ini, jika kita sangkut pautkan dalam manajemen modal kerja, maka akan sangat penting bagi seluruh perusahaan itu sendiri. Yang ke-B yaitu manajemen piutang dalam keuangan syariah. Pengertian manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang dari tangan konsumen. Tujuan perusahaan menanamkan dananya pada piutang yaitu yang pertama untuk meningkatkan penjualan, yang kedua yaitu untuk meningkatkan laba, dan yang ketiga yaitu untuk menghadapi persaingan. Adapun yang kedua itu klasifikasi piutang, yaitu klasifikasi piutang. Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam satu periode akuntansi. Piutang pada umumnya timbul dari hasil usaha pokok perusahaan. Namun setelah itu piutang juga ditimbulkan dari adanya usaha dari luar kegiatan pokok perusahaan. Warren, Reve, dan Pes mengklasifikasikan piutang dalam 3 kategori, yaitu piutang usaha, wasel, dan tagih, dan piutang lain-lain. Piutang usaha menurut Soemarso, piutang usaha adalah perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seorang atau perusahaan lain. Dengan adanya hak klaim ini, perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang. Yang kedua itu wasal tagih. Wasal tagih ini adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Yang ketiga yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Faktor-faktor yang tersebut diantaranya itu yang dikemukakan oleh Bambang Rianto. Yang pertama adalah volume penjual kredit, dan yang kedua yaitu syarat pembayaran. Semakin lama masa kredit, semakin besar investasinya. Yang ketiga yaitu ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat adalah kebijakan pengumpulan piutang. Yang kelima yaitu kebiasaan membayar dari para langganan. Adapun pembatasan utang dalam keuangan Islam berbeda dengan kasus keuangan konvensional. Teori yang menjelaskan pilihan struktur modal yang optimal untuk perusahaan syariah masih dalam tahap